Halo guys, kembali lagi di podcast Kuy. Nah, pada episode kali ini saya membawakan tema yang lagi viral banget nih. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya apa? Tungguin aja deh, stay tune ya untuk judul podcastnya. Nah, untuk malam kali ini saya nggak sendiri. Saya bersama narasumber yang kebetulan teman sekelas saya sendiri nih. Kira-kira ada yang bisa tahu nggak siapa, cewek apa cowok? Pokoknya saksin aja ya podcast Kuy. Bye. Halo. Nah, perkenalin guys, ini adalah Karido. Karido ini merupakan teman sekolah saya di kampus BSI Pemuda Rawamangun. Kita tuh satu kampus, satu jurusan, satu kelas. Itu udah berapa lama ya sekelas ya? Dari 2022. Itu udah lama banget. Kita kalau punya anak bisa umur 10 tahun kira-kira ya. 10 tahun kurang 9 tahun. Kira-kira segitu. Oke, Karido, kita sekarang nih pengen bahas mental health nih. Nah, boleh nggak Kak? Kira-kira kalau menurut Karido itu mental health itu apa sih Kak? Mental health kayak ini sih kalau menurut saya tuh mental health kayak kesehatan yang luar dari penyakit ini ya, medis. Ya. Kayak cenderung lebih ke khawatir Lebih ke lebih menyendiri, lebih ke psikologis gitu. Psikologis. Oke, di sini kan zaman sekarang juga banyak banget ya kasus-kasus mental health itu, apalagi terjadi di kalangan remaja nih. Menurut kakak tuh gimana, ada nggak sih ciri-ciri seseorang tuh kena penyakit mental health ini? Kalau menurut saya sih ciri-cirinya kayak satu, dia tuh lebih cenderung maunya sendiri, gak suka keramaian. Oh, lebih menyendiri terus ya. Terus lebih gak bisa konsentrasi. Oh, karena pikirannya tuh bercabang kemana-mana. Iya betul. Iya. Sama yang lebih mudah khawatir sih. Mudah khawatir. Oh, bisa jadi sih Kak. Ya, jadi tuh mungkin rasa khawatir yang berlebihan bisa berdampak dengan sikap dia pada orang-orang nggak sih? Betul banget sih. Bener. Tuh, itu dan sebenarnya untuk obatnya sih ada terapi medisnya sih ya Kak ya. Tapi kakak tuh ngerasa nggak sih banyak banget orang yang nggak peduli nih Kak sama penyakit mental ini. Banyak yang menyepelekan, banyak yang menggampangkan. Itu kalau menurut kakak itu kenapa ya pemicu mereka tuh nggak terlalu memperdulikan penyakit itu, kenapa menurut kakak? Kalau menurut saya sendiri sih kemungkinan orang itu belum melalui fase yang sudah dilalui itu. Kayak belum mau kena penderita seperti itulah orang-orang. Jadi lebih kepeduliin. Ya kan ada yang bilang kalau lu nggak tahu lu nggak bakal bisa ngerasain gitu ya. Exactly. Ya sih. Ya ampun. Tapi kira-kira kalau kakak sendiri nih Kak, nanya lagi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kalau kakak tuh misalnya kakak tuh terkena penyakit salah satu mental health ini kayak depresi lah atau stres atau segala macam, itu tuh cara kakak buat ngilangin itu atau ngurangin penyakit itu gimana Kak? Kita lebih nyari kesibukan lebih aja sih. Kayak kita main lah sama teman-teman, mungkin lebih menyibukkan diri aja daripada lebih mengurung diri. Takutnya kan biasanya lebih pikirannya kemana-mana. Sekarang kan udah banyak juga yang kasusnya ya ujung-ujungnya kan dari mental itu kayak pinjol. Iya, ya kan? Buat ngalihinnya ya. Sama ujung-ujungnya sih video online sekarang kan lebih banyak tuh. Iya nggak sih, dia jadi mencari kesenangan dan mengalihkan pikiran itu dengan kayak gali lubang ya. Betul, karena dari situ udah banyak kejadian kayak bunuh diri sekarang kan, karena ada utang itu dari awalnya judi online ke pinjol, lama ya stres juga kan. Jadi dia mencari kesenangan melalui sesuatu yang pada akhirnya bisa membunuh atau membunuh dia secara perlahan. Kalau misalkan dia lebih mengasihkan diri sendiri ya. Tuh guys, itu beberapa tips dan respon atau tanggapan Karido mengenai mental health. Kira-kira kalau kalian sendiri gimana? Komentar di kolom ya, jangan lupa. Dan setelah episode kali ini saya nggak sendiri,
saya ditemenin sama narasumber yang gak kalah keren, gak kalah menarik dari Karido. Kira-kira dia bisa nebak lagi nggak siapa? Kayaknya untuk episode kali ini tuh lebih ke tebak-tebakan ya, dari tema, dari bintang tamu. Pokoknya tungguin aja ya guys. Oke guys, sekian podcast Kuy kita pada hari ini. Saksikan podcast Kuy episode selanjutnya part 2 untuk membahas mengenai mental health ini ya. Stay tune guys, bye. Baik, alhamdulillah. Oke, happy banget nih tampilannya. Gimana, sehat kak? Sehat. Oh, iya. Gimana? Alhamdulillah sehat. Tapi kita teman-teman kita yang di luar belum nggak begitu sehat deh mentalnya. Karena menurut riset tahun 2023 ini penyakit anak muda zaman sekarang itu lebih mengacu ke tentang kondisi mental. Tuh, kalau menurut Kak Badru, gambaran sedikitnya mental health itu apa sih kak? Oh iya, mental health itu lebih ke kesehatan mental seorang, psikologis seorang, dan bisa dikatakan sosial juga masuk itu ke mental. Iya. Oh itu pemicunya ya? Seperti itu ya. Sehat tiga-tiganya itu yang di faktor itu sehat. Oh, berarti kalau mental pemicu penyakit mental itu berlandaskan dari 3 poin tadi kakak sampaikan ya. Iya. Kalau misalnya 3 poin itu nggak stabil, ada kemungkinan seorang itu terkena gangguan mental Gangguan sedikit. mental, iya. Oke. Berarti penting banget tuh kak mau jaga 3 poin itu ya. Sangat penting. Oke. Jadi kalau menurut kakak sendiri tuh, kalau kakak tuh gimana sih kak cara menjalanin atau melewati fase-fase yang namanya mental health itu? Karena kan kita tiap manusia nggak ada kemungkinan buat merasakan itu ya. Iya. Dimanapun kita coba untuk mengatur semua kondisi diri kita, pasti ada aja kan kak pemicu yang kadang bikin kita tuh buyar, bikin kita tuh capek. Jadi bisa jadi ngeganggu satu antara 3 poin tadi kakak sampaikan. Kalau kakak sendiri gimana kak ngelewatin kalau lagi ngerasa mentalnya terganggu? Oh, mungkin setiap orang pasti mengalami faktor yang tadi disebutkan itu gangguan mental, seperti contohnya stres, dan ya itu stres juga pasti setiap orang mengalami stres, dan stres di sana terbagi menjadi 2. Ada stres yang baik nih, yang positif. Ada istilah distress atau stres yang negatif. Nah, ketika seorang tidak bisa mengelola stres itu yang terjerumus ke distress yang tadi itu, bisa mengakibatkan seorang menjadi depresi gitu. Dan akhirnya ya bisa seorang sampai bunuh diri gitu. Iya itu banyak banget sih kak kasusnya, kayak kadang dia tuh bunuh diri berlandaskan karena masalah percintaan, masalah keluarga, pekerjaan. Paling sering sih cinta-cintaan ya kak ya. Kadang ada kan orang tuh diputusin pacarnya merasa bahwa udah hilang semangat hidup, jadi dia lebih memutuskan untuk udahlah aku kayak bunuh diri, ini jalan yang terbaik gitu. Iya. Tapi kalau Kak Badru sendiri masalah asmaranya aman nih kak? Iya, begitulah aman. Udah ada nih kak berarti ya? Iya. Kadang kan kita tuh butuh pasangan buat Benar banget. support kita nggak sih? Gitu supaya nggak terlalu hamba-hamba banget ya hidup ini ya.